Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya. Biarlah kita semua tetap penuh dengan sukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan, karena kita harus mempunyai sukacita di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini dan juga keadaan yang tidak menentu saat ini, tetapi kita tetap mau berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang mempunyai segala-galanya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Tuhan Maha Tahu, Dia Maha Tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini saat ini, di muka bumi ini. Amin. Biarlah kita semua mau tetap penuh dengan damai sejahtera untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, praise God. Kita akan mulai kebaktian missions pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan juga sepanjang tahun. Tuhan masih ada bersama dengan kami sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam di atasnya dan di dalamnya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa, haleluya. Allah kuasa melakukan segala
Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus menolongku. Hanya Yesus membawa damai. Haleluya. Allah yang berkuasa. Hanya Yesus. Allah berkuasa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Biarlah kita mau tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita yang sedang mengalami situasi-situasi yang tidak menentu saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya.
bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya, tak pernah kecewa untuk selamanya. Amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Haleluya. Praise God. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, diam di rumahmu selamanya. Engkaulah Raja, Engkau gembalaku yang membawaku ke air yang tenang, membawaku, membaringkanku di padang berumput hijau. Gadamu dan tongkatmu yang menghiburku. Tuhan Yesus, gembalaku, sekalipun aku dalam kegelapan,
haleluya. Bapa, kami serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu jam-jam pemberitaan firman-Mu Bapa. Serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dia dengan hikmat Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yeah. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang kedua yang diberikan pada saya untuk bersaksi sedikit tentang Yesus, terutama untuk saudara-saudari kami yang belum mengenal Yesus Kristus. Dalam iman kekristenan, Yesus diimani sebagai Kristus dan sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Dari dialah kita belajar menjadi manusia yang benar, sempurna. Dari dialah juga kita mengalami Allah yang benar. Saudara-saudara, topik pada sore ini, saya akan sharingkan Yesus adalah Tuhan, salah satu pribadi Allah dari Tritunggal. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita ketika pribadi atau identitas ketuhanannya kita dapati dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Pakai mulut hamba-Mu di dalam tuntunan-Mu untuk dapat bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan dan Yesus adalah Tuhan. Biar yang mendengar diberkati dan yang belum mengenal-Mu beriman kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ini adalah data-data yang tertulis di Alkitab. Pertama-tama Yesus adalah Allah. Yesus juga adalah anak Allah. 3, Yesus menjadi manusia melalui kelahiran dari anak darah Maria. Keempat itu juga Yesus Kristus juru selamat dunia. Yesus melakukan mujizat-mujizat, banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus juga mengubah hidup setiap banyak manusia. Yesus berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus akan kembali juga untuk menghakimi semua manusia. Dan Yesus Kristus akan menerimamu jika kamu datang kepadanya. Nah, itulah yang data-data yang terdapat di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu perjanjian lama, perjanjian baru itu pada dasarnya semua menuju kepada Yesus Kristus. Oke, orang Kristen Ortodoks, Yesus adalah Tuhan Allah, Tuhan yang huruf besarnya Y, Yahweh, YHWH, Yahweh. Menurut New Age, menurut New Age itu yang baru, movement Yesus adalah manusia luar biasa. Juga Yesus
sebagai manusia biasa atau nabi. Yesus juga sebagai, menurut mereka sebagai nabi, menurut orang Islam itu sebagai nabi. Yesus lebih tinggi dari nabi. Ini menurut saksi Yehova. Yesus juga tokoh utama dari orang Kristen. Yesus adalah tokoh utama dari orang Kristen. Dasar ajaran kekristenan, seluruh Alkitab suci, kitab suci, secara eksplisit dari Kejadian sampai Wahyu mengenai Yesus, Sang Juru Selamat. Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Oke, selanjutnya pertanyaan seputar Yesus. Dalam Alkitab ada ayat-ayat yang eksplisit yang mengatakan Yesus adalah Tuhan Allah. Mari kita lihat, apakah kita mengenal seorang dari kesaksian seorang atau orang itu sendiri? Dan juga pertanyaan, adakah Yesus pernah mengatakan Aku Allah di dalam Alkitab? Kesaksian menurut murid-murid Yesus. Pertama-tama ya kita melihat kesaksian dari murid-murid Yesus, Petrus, Thomas, dan Yohanes. Dan juga kesaksian Yesus dari Yesus sendiri. Oke. Sebelumnya kita lihat di Nabi Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Yesus sudah dinubuatkan. Kita lihat ayatnya, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, itu juga Raja Damai. Tidak ada nabi atau orang yang dijulukan sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah sudah dinubuatkan 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Di dalam kitab Yohanes 13, Yesus juga ini dari Yohanes, kesaksian Yohanes, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan Yesus berkata, Akulah Guru dan Tuhan. Ini terdapat di Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, yang bunyinya, kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Itu ayat 13. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tuh, jadi di sini udah pertama-tama Yesus udah tidak mengaku tapi berkata, Akulah Guru dan Tuhan. Ayat di atas ini yang berkata Tuhan itu bahasa Yunani itu kurios, masih bisa dibantah. Kurios bahasa Yunani itu adalah Tuhan atau Tuhan, tergantung dari konteks pembicaraan. Oke. Dan tidak ada ayat juga di Alkitab yang ditulis kata Yesus, aku bukan Tuhan. Mari kita lihat juga tuh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2-nya, dia pun ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, berikut ini ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini masih kesaksian murid-murid ini dari Thomas. Dari Yohanes 20 ayat 28 sampai 29.
Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Wow, ini ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Itu Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan iman yang tertua. Orang Yahudi sangat menghormati Tuhan. Di dalam hukum Taurat, hukum ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi orang Yahudi itu tuh sangat menghormati dan sangat takut akan nama Tuhan. Pengakuan Petrus di Matius 16 juga. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Nah, di dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, itu kesaksian Petrus tuh, Simon Petrus. Dan juga Yesus disebut sebagai anak Allah. Dia mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Di dalam Yahudi, orang-orang Yahudi kalau dia katakan anak Allah, itu orang Yahudi marah. Karena dia mau dilemparkan dengan batu karena anak Allah itu sama dengan Allah. Oke. Surat Rasul Paulus juga tentang pilihan atas Israel. Dia bilang di sini Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan juga nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 5b sampai 7. Yang bunyinya demikian. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan Filipi 2 juga, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ini juga kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Itu dari Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Ini Allah Yahweh, Allah Tuhan, Allah Bapa. Dia berfirman. Ini terdapat di Ibrani 1 ayat 8. Bunyinya, tetapi tentang anak ia berkata. Ini Allah Bapa yang berkata. Tahtamu ia Allah. Ini berkata kepada Yesus. Tetapi tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran.
Nah, ini Bapa di surga yang mengatakan tuh tahta Yesus ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. See? Allah sendiri, Bapa kita di surga berkata bahwa Yesus juga adalah Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, di 2 Petrus 1 ayat 1 juga dari Simon, pengakuan Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, pada mereka yang bersama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Juga di 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah, anaknya Yesus Kristus, dan Allah yang benar. Dan inilah ayat-ayat eksplisit yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri, anak Allah. Oke, dan akan saya teruskan juga mungkin yang lain-lain tuh seperti di Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Juga Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat sempurna kalau dia melakukan hukum Taurat. Oke, terus Efesus 2 ayat 9 juga, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberitaan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu keselamatan kita bukan kita menjalankan hukum Taurat, tetapi ini karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19-nya juga, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Terus dalam Lukas 19 ayat 10 juga, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuh, hanya di kekristenan tuh kita Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Jadi tidak ada agama pun dimanapun yang mengatakan Tuhan datang untuk mencari manusia, tetapi hanya di Kristen saja. Agama lain Tuhan, agama lain orang-orang manusia akan mencari Tuhan. Tapi di agama Kristen, dalam kekristenan, Tuhan yang mencari kita.
Sebab di Lukas juga dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terusnya dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terus Yesus Kristus menjamin keselamatan kita. Hanya Yesus Kristus yang menjamin keselamatan kita, dan itu pasti. Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu hanya orang di kekristenan yang dijamin tuh akan masuk surga. Itu pasti. Tidak ada agama lain yang tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi dari Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu telah jalan ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan inilah kata Thomas kepadanya, ini Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan tujuannya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Terus kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tetapi Filipus, aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Terusnya 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, yang pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Ayat 13-nya, "Dan apa ya juga yang kamu minta dalam namaku,
Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itu di dalam Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, terus di 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Juga kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan dunia. Kedatangannya yang kedua, saudara-saudara, ia untuk menghakimi kita semua. Akan menghakimi kita semua, kedatangan yang kedua itu. Jadi, mari tanya diri kita sendiri, pada akhir hidup kita di dunia ini, kita akan kemana? Ayo. Hanya ada dua kemungkinan, ke neraka atau ke surga. Makanya saudara-saudara bertobatlah dan percaya kepada Yesus. Karena hanya melalui Yesus manusia akan dapat selamat dan ke surga. Oke, mari saudara-saudari yang mau ke surga dan kita berdoa bersama saya dan mengundang Yesus menjadi juru selamatmu dan teman-temanmu dan temanmu dan temanmu. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Oke, seperti dari Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yes, mari kita terima Yesus bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Allah karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku bisa jadi pribadi seturut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati dan dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita semua rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu membawa kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita mau berdoa dulu untuk setiap pokok doa kita pada malam hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan, yang sudah memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami semua sangat mengasihi Engkau Bapa. Kami semua sangat rindu untuk lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami. Tuhan lawat kami Bapa, agar kami tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dan Tuhan yang terus sempurnakan setiap pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pokok doa kami.
terus ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan terutama Bapa situasi yang ada di seluruh dunia Bapa dengan keadaan virus-virus yang masih melanda bumi. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami percaya kalau segala sesuatu di muka bumi ini terjadi atas seizin Tuhan, kami percaya hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan sukacita-Mu, kekuatan yang daripada Tuhan. Di saat kami melalui setiap hari kami di dalam, kami masih tinggal di rumah. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih sayang Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi hosana di tempat maha tinggi. Kami mau serahkan juga Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga pakai terus untuk dia tetap terus setia melayani Tuhan, setia memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak Bapa, terima kasih, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Tetap setia, tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Stay safe, stay blessed, and be strong. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.